Selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dalam tema agungnya, agama yang bersinar, dibawakan oleh Pendeta Adrison Ginting. Shalom saudaraku, selamat pagi. Kembali bersama dalam renungan kita hari ini, Jumat 6 Oktober 2023 dengan judul Israel bersukacita atas segala kebaikan Tuhan. Ayatnya di dalam 1 Raja-Raja 8 ayat 65 dan 66. Lalu Salomo mengadakan perayaan pada waktu itu juga di hadapan Tuhan Allah kita selama 7 hari bersama-sama dengan seluruh Israel, suatu jemaah yang besar dari jalan masuk ke Hamat sampai sungai Mesir. Pada hari yang ke-8 disuruhnya bangsa itu pergi, maka mereka memohon berkat untuk raja, lalu pulang ke kemah mereka sambil bersukacita dan bergembira atas segala kebaikan yang telah dilakukan Tuhan kepada Daud, hambanya, dan kepada orang Israel, umatnya. Bangunan yang mempunyai keindahan dan kemuliaan yang tiada tandingannya adalah bangunan mewah yang didirikan oleh Salomo dan pembantu-pembantunya bagi Allah dan kebaktiannya. Dihiasi dengan batu-batu permata, dikelilingi oleh ruangan-ruangan yang serba luas dengan jalan yang bagus sekali, dilengkapi dengan kayu aras berukir yang disalut dengan emas. Susunan rumah sembahyang itu dengan hiasan-hiasan gantung yang dibordir dan dilengkapi secara mewah adalah suatu lambang yang cocok dari gereja Allah yang hidup di atas bumi, yang sepanjang zaman telah dibangun sesuai dengan pola ilahi dengan bahan-bahan yang dihubungkan pada emas, perak, batu-batu permata yang dipahat untuk bangunan istana. Demikianlah raja dan seluruh bangsa mentabiskan rumah Allah dalam 2 Tawarikh 7 ayat 1-5. Selama 7 hari orang-orang yang datang dari berbagai pelosok kerajaan, dari jalan masuk ke Hamat sampai ke sungai Mesir, suatu jemaat yang amat besar mengadakan pesta bersukaria. Minggu berikutnya orang banyak yang bergembira itu merayakan pesta pondok daun-daunan. Pada waktu perayaan penabisan mezbah dan pesta pondok daun, bangsa itu pulang ke rumah mereka sambil bersukacita dan bergembira atas kebaikan yang telah dilakukan Tuhan kepada Daud, kepada Salomo, dan kepada orang Israel, umatnya. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, demikianlah renungan yang menjadi bagian kita pada saat ini. Poin yang penting untuk kita dapat terima bahwa pengalaman bangsa Israel yang merasakan berkat Tuhan di masa yang lampau, di saat mereka dapat membangun akan bait Allah, tempat kudus Allah di mana Dia berdiam, dan semua itu adalah satu bangunan yang sangat indah dan tidak ada duanya. Demikianlah layaknya yang dibuat oleh bangsa Israel pada saat itu untuk membuat kediaman Allah. Tetapi sesungguhnya siapa yang mempersiapkan semuanya? Yaitu Allah sendiri. Dialah yang memperlengkapi bangsa itu dan memberikan kemurahan hati untuk dapat merelakan diri mereka untuk dapat menyelesaikan pembangunan tersebut. Saudaraku, itulah keagungan bagi Tuhan kita. Kita percaya bahwa dalam kehidupan kita pun, dimanapun kita berada, kita juga tak terlepas daripada tuntunan Tuhan dan berkat-Nya. Apa yang kita perbuat dalam semua menerima berkat yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Semoga kita juga dapat mensyukurinya senantiasa dan memberikan yang terbaik bagi Tuhan dalam persembahan-persembahan kita. Dan biarlah hidup kita selalu memuliakan Dia, sehingga Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, karena Tuhan sangat peduli kepada setiap umatnya. Semoga kasih-Nya menolong kita. Mari kita sama-sama berdoa. Segala puji dan hormat ya Bapa, kami sembahkan kehadirat Tuhan yang maha tinggi di atas surga. Engkaulah yang layak kami puji dan sembah, oleh karena Engkau berkuasa dan Engkau yang menjadi pemilik dari kami semua umat-umat-Mu. Dan Tuhan tahu apa yang menjadi keperluan dan kebutuhan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, oleh karena kepenuhan yang Tuhan selalu berikan. Pelajaran yang sangat indah menjadi bagian kami, umat-umat Tuhan yang selalu bersukacita bersyukur kepada Tuhan, dan Engkau memberikan segala sesuatu yang terbaik ya Bapa. Dengan kehadiran Tuhan di tengah umat-umat-Mu, maka berkat-Mu akan senantiasa mengalir. Kami rindukan hal serupa menjadi bagian kami. Biarlah kami selalu menyadari supaya Tuhan ada dekat dengan kami, tinggal di dalam hati kami Bapa, sehingga Tuhan kami tetap dapat menaikkan puji-pujian
Dan biarlah berkat dan kasih Tuhan mengalir dalam setiap kehidupan umat-umat Tuhan. Sehingga hari demi hari ya Bapa, tidak terlepas kami tetap berserah, bersandar kepadamu saja. Hari ini dimanapun umat Tuhan ya Bapa, dalam melakukan perjalanan-perjalanan, Tuhan menyertai, memberikan keselamatan. Dan kami berharap ya Tuhan memberkati juga bagi bangsa dan negara kami. Tuhan akan peliharakan dan berikan kebijaksanaan bagi para pemimpin yang tertinggi sampai yang terendah untuk dapat menuntun akan semua roda pemerintahan. Bahkan harapan kami Bapa dalam kesejahteraan, demikian juga kebebasan yang penuh untuk kami bisa tetap memuliakan Tuhan, bahkan menyebarluaskan kabar keselamatan ini. Tolong gereja Tuhan ya Bapa untuk bertumbuh sehingga dapat mempersiapkan jiwa-jiwa menyambut kedatangan Tuhan. Berkati ya umat-umat Tuhan yang berada dalam keadaan sakit, Tuhan peliharakan ya Bapa, kuasa pemulihan kesembuhan menjadi bagian kami semua yang berulang tahun pada hari ini. Hamba-Mu tetap mendoakan, biarlah Engkau akan mencurahkan berkat yang berkelimpahan, kesehatan dan umur yang panjang menjadi bagian mereka. Terpujilah Engkau Tuhan untuk segenap berkat-Mu, kasih-Mu menjadi bagian umat-umat-Mu untuk melewati hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.